Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Dan tentu senang sekali rasanya saya Fiorina Jeretno dapat menjumpai Anda dalam program kita siang hari ini, yaitu program Ngobrol Virtual edisi 27 Februari 2023. Tapi sebelum itu, Vio mau mewakili Tribun Timur untuk mengucapkan terima kasih buat Tribuners yang hingga saat ini masih setia mendukung Tribun Timur hingga bisa mencapai di angka 7 juta subscriber di kanal YouTube-nya. Tentu kita akan senantiasa membagikan informasi yang aktual, menarik diperbincangkan. Seperti yang satu ini, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terus mendorong wajib pajak untuk mengintegrasikan nomor induk penduduk atau NIK menjadi NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Aturan ini akan berlaku penuh pada tanggal 1 Januari 2024. Dalam hal ini juga tentu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara menggandeng satu komunitas atau organisasi generasi muda Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau Gema Inti untuk menggelar sosialisasi pemadanan NIK atau NIK NPWP. Nah, kita akan bahas lebih lanjut dengan tema kita hari ini, yaitu NIK jadi NPWP mulai tahun 2024. Bersama narasumber kita ada dua orang, yaitu yang pertama ada Bapak Muhammad Rijal selaku penyuluh KPP Makassar Utara, dan juga ada Bapak Ervan Sutono SFT Visio MH selaku Sekjen Pengurus Pusat Gema Inti. Nanti kita langsung saja kita sapa dan berkenalan terlebih dahulu bersama kedua narasumber kita. Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Salam sehat. Salam sehat. Mungkin bisa disapa dulu nih Tribuners untuk lebih santainya Pak. Selamat siang para Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat dan kita semakin bersemangat di dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Amin. Amin. Mungkin Pak Rijal juga mau menyapa dulu Pak. Silakan. Selamat siang para Tribuners, selamat berbahagia. Perkenalkan saya Muhammad Rijal dari Kantor Pajak Makassar Utara. Dan terima kasih kami sudah diundang ke sini untuk memberikan terkait pemaparan atau mungkin penjelasan singkat terkait program pemerintah. Ya. Pemadanan NIK menjadi NPWP. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih, mungkin di sela-sela kesibukannya sudah bersedia hadir ke studio Tribun Timur, Pak. Ya. Oke, mungkin Pak Rijal sendiri boleh nanti disampaikan informasinya di sebelah sini, kemudian Pak Ervan di sebelah sini ya. Oke. Tapi sebelum itu kita terlalu jauh membahas tema kita hari ini ya Pak. Tentu ini adalah program pemerintah yang harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Tapi sebelum itu Pak, kita tidak lengkap rasanya jika tidak menanyakan kabar kedua narasumber kita. Kalau Pak Ervan sendiri gimana kabarnya dan kesibukannya akhir-akhir ini seperti apa? Silakan. Kalau sekarang luar biasa sehat ya. Oke. Kita bersyukur pandemi juga sudah berlalu. Jadi kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa dan saya pikir ini suatu kerinduan kita ya. Telah lama kita tidak bisa kumpul bersama dan akhirnya sekarang kita sudah bisa kembali ke aktivitas kita sehari-hari. Seperti itu Mbak Fio. Jadi ada kerinduan untuk bisa beraktivitas seperti sedia kala. Iya, termasuk membuat kegiatan dan sebagainya. Ini kan kemarin via aplikasi media sosial misalnya saya pikir agak ada yang kurang gitu. Rasa silaturahminya tidak begitu berasa gitu, cuma lihat handphone. Tapi kalau sekarang kita bisa berjumpa kembali dengan teman-teman. Hahaha hihinya juga tidak virtual ya. Tidak WKWKWK lagi. Seperti itu. Jadi kayak gini nih Pak, interaksinya lebih mendalam begitu ya Pak. Betul. Oke. Kalau Pak Rijal sendiri mungkin bisa disampaikan kesehatannya alhamdulillah, kesibukannya seperti apa? Ya, kalau kesibukan seperti biasa ya, ASN di Direktorat Jenderal Pajak ini kan juga selain tugas-tugas rutin di kantor, kami juga melaksanakan sosialisasi ke pemerintah, instansi, ke masyarakat umum, ya melakukan pekerjaan kantor, ya seperti itu aja Mbak, rutinitas biasa ASN gitu di Direktorat Jenderal Pajak. Nah pasti menjadi pertanyaan juga nih bagi Tribuners nih ya Pak, sebagai penyuluh KPP Makassar Utara ya Pak, sudah benar? Ya, oke, sebenarnya tupoksi dari profesi Pak Rijal sendiri ini seperti apa? Melakukan aktivitas apa saja? Oke. Kalau tupoksi kami secara umum itu memberikan informasi, memberikan bimbingan teknis, dan memberikan konsultasi kepada wajib pajak dan kepada masyarakat umum. Secara umum seperti itu. Kami sebagai penyuluh pajak dan asisten penyuluh pajak. Berarti entah itu by phone atau mungkin berinteraksi langsung Pak ya? Iya betul. Jadi di Makassar Utara itu kalau bagi wajib pajak yang mungkin mau berinteraksi melalui pesan WA,
kita sudah menjalankan kanal untuk pesan WA. Kalau misalkan juga ternyata masih kurang sreg, mau datang ke kantor pajak, silakan aja datang ke kantor pajak. Nanti ketemu sama saya juga, ketemu dengan rekan-rekan saya juga, seperti itu. Pasti kalau ke kantor pajak ketemunya Pak Rizal gitu ya? Iya, betul. Saya di bagian konsultasi memang, bagian konsultasi, di bagian pelayanan, di bagian konsultasi dan helpdesk. Berarti gadgetnya nggak bisa diam terus Pak ya? Iya betul. Jadi kalau gadget kami itu ya seperti jam kerja kantor. Jadi jam berapa? Jam 8 sampai jam 4. Itu kita harus menjawab wajib pajak, pertanyaan wajib pajak, entah itu bersifat umum, bersifat teknis, seperti itu Mbak. Terima kasih Pak Rizal atas jawabannya. Kita beralih lagi ke Pak Ervan nih Pak. Kalau boleh disampaikan mungkin pertanyaannya sama nih Pak. Tupoksinya seorang sekjen, khusus dari perhimpunan atau Gema Inti ini seperti apa Pak? Atau mungkin juga boleh memperkenalkan Gema Inti seperti apa? Silakan. Baik. Jadi Gema Inti ini adalah generasi muda Indonesia Tionghoa yang kemudian berdiri, perhimpunan ini lahir pasca kerusuhan Mei 98 di Jakarta gitu. Kemudian para pendiri dari perhimpunan Indonesia Tionghoa merasa bahwa orang Tionghoa ini harus kemudian mungkin dianggap selama ini bahwa bukan bagian dari Indonesia gitu. Orang Tionghoa ini mempunyai persoalan yang cukup pelik gitu. Persoalan diskriminasi dan sebagainya. Oleh karena itu lahirlah kemudian Perhimpunan Indonesia Tionghoa gitu. Yang salah satu tujuannya sebenarnya memberi penyadaran bahwa Tionghoa adalah bagian dari Indonesia gitu. Jadi karena kita juga adalah bagian dari Indonesia, kita pun merasa senasib sepenanggungan gitu, dan kita menganggap bahwa Indonesia memang rumah besar kita gitu. Di sini kita lahir, di sini kita bekerja, menempuh pendidikan, dan bahkan mungkin mati pun kita akan di Indonesia gitu. Jadi berkehidupan begitu ya Pak? Kita berkehidupan di sini. Sehingga memang kita harus membuat sesuatu, kita berbuat sesuatu yang lebih untuk negara Indonesia gitu. Jadi jangan kemudian anggapan-anggapan di masyarakat kemudian menganggap orang Tionghoa itu cuma mau cari untung gitu, ya kan, tidak mau turut membangun Indonesia dan sebagainya. Tapi buktinya kita lihat mulai dari masa persiapan kemerdekaan Indonesia misalnya di dalam tim BPUPKI, PPKI gitu, dan banyak sampai hari ini banyak orang Tionghoa yang cukup berkontribusi untuk perkembangan bangsa Indonesia gitu. Jadi Gema Inti lahir di situ, Perhimpunan Inti lahir di situ. Gema Inti khususnya untuk menyasar generasi muda gitu, bahwa yuk sama-sama kita juga berbuat gitu. Kita harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, masa muda kita jangan disia-siakan gitu. Apalagi kan potensi anak muda begitu potensi banyak anak ya, muda Pak? gitu. Kita pikir potensi anak muda yang energinya membara, berkobar, ya, semangatnya membara, ya kita harus manfaatkan dan berorganisasi gitu. Salah satunya ya bisa masuk ke generasi muda Indonesia Tionghoa. Dan Gema Inti ini terbuka, sifatnya egaliter gitu. Jadi bisa walaupun dia bukan orang Tionghoa, tetapi merasa bahwa toh perjuangannya memang benar. Memberi penyadaran bahwa Tionghoa adalah bagian Indonesia. Saya mau masuk gabung di Gema Inti, boleh gitu. Dan Gema Inti ini sudah hadir di hampir seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia. Gitu. Jadi teman-teman Tribuners dimanapun Anda berada, ya sisa cari informasi, bisa follow media sosial kita. Kan kalau anak muda sekarang kan lebih tidak suka, lari ya pastilah ya, mau tidur lihat handphone, buka mata pasti kita lihat handphone gitu. Jadi saya pikir itu semangatnya di situ sebenarnya. Lahirnya Gema Inti, makanya kita berbuat banyak gitu. Perhimpunan Inti melahirkan ada beasiswa pelangi juga salah satunya, yang memang untuk memberi bantuan kepada anak-anak sekolah gitu, anak-anak sekolah yang tidak dari keluarga kurang mampu mungkin, tetapi berprestasi itu bisa dibiayai gitu. Setiap tahun kita ada kerjasama beasiswa dengan pemerintah Tiongkok juga, dan itu beasiswa funding full gitu. Dibiayai penuh ya? Dibiayai penuh. Jadi ini memang sebagai salah satu wujud Perhimpunan Indonesia Tionghoa, Gema Inti, untuk kemudian memang berguna bagi masyarakat gitu. Jadi tidak selamanya bahwa orang Tionghoa ini cuma ada kegiatan sosialnya, kita ada kegiatan di pendidikan gitu, termasuk kegiatan mendukung upaya program pemerintah seperti yang akan kita laksanakan nanti, seperti itu. Tapi kita hold dulu ya Pak untuk membahas program yang nanti akan dilaksanakan. Berarti boleh di-highlight yang disampaikan oleh Pak Ervan ini seperti Tionghoa itu tidak melulu tentang cuannya, tapi juga banyak kegiatan sosial, kemanusiaan, bahkan membantu program pemerintah. Iya, seperti nanti kita juga ada kegiatan berikutnya itu membangun sumur bor di daerah terpencil. Gitu. Ini salah satu wujud hadirnya anak muda gitu. Jadi anak muda jangan, ya memang sekarang kalau kita lihat bisa sehari-hari dihabiskan di gadget gitu. Makanya Gema Inti mengajak untuk anak muda, yuk lebih peka dengan lingkungan sekitar kita gitu. Jangan sampai
kita asik main handphone di dalam kamar, tahu-tahu sebelah tetangga kita masih ada yang kelaparan, Betul, betul. gitu, masih ada yang kesusahan, bahkan mungkin untuk makan saja dalam sehari susah gitu. Jadi kita ngajak anak muda yuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar gitu. Untuk sama-sama mengerjakan satu hal mulia begitu Yes, ya. untuk kepentingan bersama Iya, kita. iya. Seperti Pak, tapi sebelum kita terlalu jauh untuk membahas tema kita hari ini, tentu tadi disebut sedikit oleh Pak Irfan bahwa adalah organisasi yang menghimpun bukan hanya orang Tionghoa. Iya. Lantas Pak, syarat untuk bergabung bersama Gema Inti seperti apa? Ya, syaratnya itu saja sebenarnya, bahwa dia mau bergabung dengan kita dan sepakat bahwa memang yang kita perjuangkan adalah isu-isu sosial, isu-isu kemasyarakatan. Kita mendukung program-program pemerintah. Jadi itu saja sebenarnya persyaratannya. Dan bersedia memang memakai organisasi Generasi Muda Indonesia Tionghoa. Dan satu lagi yang harus dipahami bahwa Gema Inti ini tidak berpolitik praktis. Ya. Gitu. Jadi tidak boleh kemudian dibawa ke dalam ranah politik, iya. mendukung calon dan sebagainya, itu tidak bisa Oke, gitu. oke. Jadi kita memang organisasi Gema Independen, Inti ya? independen dan tidak berpolitik praktis. Oke, Seperti itu. siap, Pak. Jadi Tentu- tidak boleh juga diarahkan ke dukungan-dukungan, tidak boleh. Itu baik, itu kita sudah warning mulai dari pengurus pusat sampai teman-teman pengurus daerah, pengurus cabang, itu nggak boleh membawa Gema Inti ke arah ranah politik praktis gitu. Jadi kalau misalnya ada ketuanya ataupun pengurusnya yang mau masuk ke dalam ranah politik, ya mau nggak mau statusnya dinonaktifkan gitu. Nonaktifkan, atau kalau memang dia berpikir mau memilih itu sebagai jalan hidupnya, jalan ninjanya, ya mungkin ya dia harus mengundurkan diri dari Gema Inti, seperti itu. Oke. Jadi memang seluas itu ya Pak, Ya. seluas itu, jadi silakan memilih bagaimana tanggung jawab yang diinginkan, Ya. tapi jangan lupa untuk Gema Inti ini tidak berjalan pada politik. Iya. Oke. Nah, kita kembali ke tema kita hari ini ya Pak Rijal. Mungkin sebagai awalan untuk memberikan informasi begitu buat Tribuners. Tentu dengan tema kita hari ini, NIK jadi NPWP di tahun 2024, seperti yang sudah Vio sebutkan bahwa akan dilaksanakan penuh pada tanggal 1 Januari 2024 Pak. Tapi mungkin masih banyak Tribuners yang belum mengetahui Pak, ini adalah program seperti apa sih, mengapa harus dilakukan, atau juga alasan terkuat mengapa harus diintegrasikan Pak. Oke, Silakan. siap. Terima kasih Mbak Fiona. Ya ini juga saya mungkin melalui media ini ya, Ya. Mbak Fiona ya. Jadi pertama itu terkait ini amanat dari Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di situ sebenarnya undang-undang ini kenapa ditelurkan, kenapa dibuahkan, karena sebenarnya terlalu banyak perubahan di dunia usaha. Oke. Terlalu banyak perubahan di ekonomi yang dulunya mungkin kita kalau mau bayar masuk tol harus pakai uang tunai, kemudian berubah menjadi tap cash, kemudian nanti berubah lagi tinggal lewat-lewat saja mobil sudah terbayar. Iya. Artinya pemerintah itu juga berpikir ke situ. Nah, kemudian Undang-Undang HPP ini mengeluarkan aturan bahwa bagi warga negara yang sudah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif, dia wajib ber-NPWP. Nah, memiliki nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak itu adalah nomor induk kependudukan. Ya. Nah, itu sudah termuat di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di pasal 2. Nah, kemudian dengan alasan seperti itu, dengan pertimbangan seperti itu, pemerintah itu melihat gimana sih caranya orang kalau mau melaporkan perpajakannya, mau menyelesaikan kewajiban perpajakannya efektif dan efisien. Nah, arahnya ke situ. Jadi kalau semakin efektif dan efisien pelaporan pajak, itu kan juga meningkatkan kepatuhan. Oke. Nah, kepatuhan itu yang kita harapkan, ada kesadaran dari masyarakat dan semakin mudah, dan ini juga menimbulkan rasa keadilan. Bagi orang-orang yang mungkin sudah taat dan patuh, ketika dia mau melaporkan pajak, nah nantinya itu ke depan, karena NIK ini sudah terintegrasi, semua data-data itu semua sudah terintegrasi, maupun dari data perbankan, data-data yang ada di mana lagi? Dukcapil, otomatis Dukcapil ini ya. Kemudian data-data dari kayak semacam imigrasi. Nah, itu kan orang-orang yang taat pajak itu kan orang-orang yang taat ini kan mereka ketika melapor pajak, datanya sudah tersedia. Oke, jadi mereka ketika melaporkan pajak malah bisa paperless begitu. Jadi efektif, efisien. Jadi kita tinggal melapor pajak, ya lapor pajak gitu. Nah, adapun bagi orang-orang yang mungkin saat ini mungkin masih awam, masih takut, atau mungkin masih atau mungkin orang-orang yang mohon maaf ini yang mungkin sengaja untuk menghindari perpajakan atau apa. Nah, itu kan nanti keadilannya di situ. Jadi orang-orang ini nanti akan diberikan notifikasi, akan diingatkan bahwa kewajiban perpajakanmu gimana gitu. Nah, melalui NIK dan terintegrasinya NIK ini sebenarnya memberikan keadilan di situ. Dan yang paling inti juga sebenarnya Indonesia ini
kalau kita bandingkan dengan Amerika, India, bahkan China, itu kan negara-negara yang berpopulasi besar. Mereka itu adalah negara-negara, termasuk Malaysia dan Thailand ya, itu negara-negara yang sudah mulai menerapkan dan sudah menerapkan single identity number. Jadi satu nomor KTP nih, untuk juga SIM-nya, untuk BPJS-nya, untuk NPWP-nya. Nah, ketika nanti misalkan dia mau mengurus di perbankan atau mungkin mau keluar negeri di imigrasi, ya kan tinggal nomor NIK-nya aja yang dipakai. Jadi prinsipnya ke situ, Mbak. Jadi istilahnya kayak satu corong begitu ya, Pak? Iya, betul seperti sekali. yang sudah dilakukan oleh beberapa negara mungkin Betul tadi sekali. disebutkan. Tapi Pak, mungkin seperti yang disebutkan oleh Pak Rizal juga, memang masih ada beberapa orang yang bahkan khawatir dengan hal ini karena menganggap hal ini kan adalah privacy. Kemudian untuk menjawab hal ini bagaimana untuk meyakinkan masyarakat, Pak? Yang paling pertama itu sudah ada payung hukum. Yang paling penting itu sudah payung hukum. Jadi Direktorat Jenderal Pajak itu melaksanakan amanat dari undang-undang ini. Undang-undang HPP, kemudian ditelurkan lagi di peraturan pemerintah nomor 50 terkait pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bagi orang pribadi maupun badan. Di situ sudah keluar, dan itu memang artinya sudah ada payung hukum, sudah aman nih. Cuma bagaimana sih rasa aman bagi masyarakat? Nah, apalagi kan kemarin kita dengar ada data yang diperjualbelikan, data bocor terkait kesehatan. Nah, itu kan semua artinya Direktorat Jenderal Pajak itu, kalau kita lihat, Mbak ya, dari historinya, di tahun 2017 itu sudah ada pertukaran data antara negara-negara di OECD. Jadi ada semacam negara besar, mereka membuat kayak semacam organisasi perkembangan ekonomi begitu, OECD lah istilahnya. Nah, mereka itu di dalam itu ada pertukaran data. Nah, negara-negara besar ini mereka tidak mau kerjasama dong dengan negara-negara yang mungkin dari sistem perpajakannya, sistem pertukaran datanya tidak valid. Nah, alhamdulillah Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2017 itu sudah dipercaya, Pak. Jadi sudah dipercaya untuk melakukan pertukaran data tersebut. Nah, otomatis kan kalau kita melihat data seperti ini, ya dan memang mereka sudah melakukan audit terkait keamanan data dan keandalan data itu tersendiri. Jadi apa yang dipertukarkan Direktorat Jenderal Pajak negara-negara tersebut maupun negara-negara tersebut pertukaran dengan kita, itu sudah melalui verifikasi yang benar-benar matang. Dan memang kami juga senantiasa melakukan perubahan data karena kan informasi juga berkembang terus nih. Kita nggak tahu nih dari mana segi celahnya besok-besok. Kita menurut kita aman hari ini tapi besok enggak. Nah, itu tapi di Direktorat Jenderal Pajak juga senantiasa memperbaharui sistem keamanan gitu. Jadi ada inovasi terus begitu ya, Pak? Betul sekali. Berkembang dan berlanjut, Pak. Tapi Pak, mungkin banyak juga Tribuners yang mempertanyakan, Pak ya, bagaimana jika sudah ada kartu NPWP dan sebagainya, apakah kemudian tidak berlaku untuk yang sudah mengurus, Pak? Yang paling inti itu sebenarnya dari aturan ini itu peraturan Menteri Keuangan nomor 100. Tadi kan saya sebutkan ada harmonisasi, itu undang-undang yang di atasnya, Pak. Kemudian di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah yang tadi nomor 50. Kemudian ada lagi di bawahnya nih peraturan Menteri Keuangan. Nah, nomor 112 tahun 2022. Nah, di situ khusus mengatur tentang NPWP instansi pemerintah, orang pribadi dan badan. Nah, di situ dikatakan bahwa mulainya integrasi data itu sejak tanggal 14 Juli 2022. Nah, itu bertepatan dengan hari pajak. Jadi hari pajak itu tanggal 14 Juli 2022. Nah, dari situ kalau bagi wajib pajak yang lama nih, ketentuan lama, yang sudah punya NPWP kayak saya, kayak mungkin Mbaknya, kayak mungkin Mas Ervan, itu kan dia ada ketentuan harus mengintegrasikan datanya nih, harus memadankan datanya nih dengan data Dukcapil. Nah, gampangnya sih nanti masuk di akun DJP online-nya masing-masing, padankan sendiri. Secara mandiri ya, Pak? Secara mandiri, betul jadi sekali. Kalau untuk notifikasi mungkin belum ada, Pak? Notifikasi terkait apa itu, Mbak? Terkait kita perlu memperbarui atau mengubah gitu. Nah, kalau datanya sudah valid, jadi kan jadi dari aturan itu PMK tersebut ada 19 juta data yang sudah valid dan itu mereka sudah aman nih. Nah, bagi yang belum aman biasanya diingatkan, Mbak, melalui situs pajak. Kalau mereka buka akun mereka, kan akun kita masing-masing ada nih. Kalau sudah punya EVIN, mau lapor pajak kan online nih sekarang. Nah, kita login, di dalam itu ada, Mbak. Nah, kemudian kedua juga mungkin nanti diingatkan lagi lewat email. Coba kita cek email kita. Betul. Nah, biasanya itu email ada itu pemberitahuan SPT, kapan batasnya, apalagi program pemerintah, kemarin PPS ada ya kan. Kemudian ini juga NIK menjadi NPWP ada juga. Nah, kemudian nanti ada lagi mungkin melalui surat atau mungkin nanti saluran lain. Nah, saluran lain ini yang
bisa Seperti ini bikin ya? surat, bisa melalui ini. Iya, Ya, terima kasih podcast sekali ini. nih Tribuners ini saya diundang ke sini. Oke. Kemudian melalui live IG ya seperti kegiatan-kegiatan kami di kantor seperti itu Mbak. Oke, jadi memang banyak cara begitu untuk menyampaikan Betul hal sekali, ini. ha-ha. Tapi salah satunya mungkin melalui media Tribun Timur, Iya. kemudian menyampaikan informasi seperti ini yang sangat berguna Sangat begitu ya. berguna, iya, Oke. gitu, Mbak. Dari tadi kita melihat Pak Irfan ini ngangguk-ngangguk. Apakah sudah mengubah Pak Irfan? Saya belum. Oh belum. Sejujurnya saya juga belum Pak ya. Maka dari sini ya. Makanya kita tunggu Mas Rizal asistensi kita. Oh iya Oh, betul. Nah, iya. oke. Kita masuk nih Pak ya. Iya. Akan ada sosialisasi. Kabarnya ya seperti Iya. itu ya Pak Irfan. Iya, Mungkin betul. bisa dijelaskan sedikit nanti di sosialisasi yang akan dilaksanakan seperti yang tadi Vio katakan KPP Pratama Makassar Utara itu kan akan menggandeng Gema Yes. Inti. Seperti apa Pak? Boleh dijelaskan sedikit bagaimana kronologinya, kapan dilaksanakan dan pada di mana, Oke. pukul berapa? Silakan Siap. Pak. Dasarnya sebenarnya Gema Inti Generasi Muda Indonesia Tionghoa yang tadi kita sudah cerita dari Iya. tadi ini, kita berpikir bahwa Gema Inti harus mendukung program pemerintah. Salah satunya yang sekarang yang lagi hype, lagi Betul. ngetren adalah NIK, NPWP jadi NIK ini gitu. Makanya dan kita juga berpikir bahwa kalau dibandingkan dengan negara lain, angka tingkat kesadaran membayar pajak di Indonesia itu masih sangat rendah. Masih sekitar 7-9%. Jauh di bawah dengan negara yang lain. Nanti Mas Rizal bisa koreksi kalau salah. Oke, Iya. Tapi kemudian kita berpikir bahwa pajak ini penting gitu. Pajak ini dipakai untuk membangun jembatan, membangun jalanan misalnya, membangun rumah sakit Betul, dan sebagainya yang memang merupakan suatu prinsipnya tetap swadaya gitu. Bagi yang mampu membayar pajak, yuk bantu yang lain gitu, Ya, untuk betul. fasilitas-fasilitas umum yang lain gitu. Ya. Yang kalaupun memang menurut kategori belum kena wajib pajak ataupun harus lapor tapi nihil dan sebagainya kan tetap yang penting kita harus lapor gitu. Jadi memang semangatnya adalah itu sehingga Gema Inti berpikir bahwa yuk, dan sekarang ini sebenarnya orang kalau ngomong pajak langsung takut, langsung was-was gitu. Iya. Iya. Ya kan? Jangankan kita yang anak muda, yang senior-senior saja kalau dapat surat cinta dari kantor pajak, waduh, udah baru lihat kopnya aja dapat amplopnya, waduh, ada apa Dari lagi pajak ya. nih, ya kan? Jadi kita kemudian mau membuat stigma bahwa kawan-kawan di kantor pajak ini sangat friendly gitu. Beberapa kali juga kita ke kantor pajak dimanapun itu sangat friendly dan kemudian memang nyaman. Kita mau tanya apapun, saya tiap tahun itu lupa password Evin pun selalu bisa lewat Twitter misalnya, lewat ke kantornya langsung dan sebagainya. Banyak sekali cara yang kemudian memudahkan masyarakat gitu. Jadi kita pikir bahwa kita mau membuat stigma bahwa NIK menjadi NPWP bukan sesuatu momok yang menakutkan, Oke, betul. gitu. Kita mau membuktikan bahwa sebenarnya sangat simpel, ya kan? Dan pelaporannya pun nanti simpel. Banyak orang yang tidak mau, saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman, dia tidak mau buat NPWP misalnya karena dia bilang, memang buatnya gampang, 5 menit, tapi lapornya nanti tiap tahun gimana siap. gitu. Betul, Pak. Ya kan, yang kayak gitu. Jadi ini yang kemudian nanti kita mau kupas tuntas, Oke. ya. Kita mau kupas tuntas di kegiatan kita nantinya di hari Rabu 1 Maret itu di Hotel Makassar Golden Hotel, Oke. Jalan Pasar Ikan. Ya, jadi di situ kita mau kupas tuntas nih, kita undang yayasan-yayasan Tionghoa, ya, orang-orang Tionghoa, pengusaha-pengusaha, baik yang sudah punya NPWP, baik yang belum, Ya. gitu. Kita undang generasi muda, Betul. ya, kita undang anak-anak mahasiswa, kan juga kan sekarang mahasiswa udah banyak juga yang berwirausaha, Betul, ya kan? betul. Dari kampus mendorong melahirkan wirausaha, Kewirausahaan. misalnya entrepreneurship dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, ketika dia menjadi entrepreneurship, ada kewajiban yang harus dia selesaikan, gitu. Ada kewajiban yang harus kemudian dilaksanakan, Betul. gitu. Makanya kita ngajak itu. Sebenarnya semangatnya itu di situ, supaya orang lebih familiar membayar pajak, gitu. Orang tahu bahwa setiap yang namanya berusaha, Iya. baik perseorangan maupun badan itu memang Ada wajib kewajiban. gitu. Dan memang toh hasil itu pun dipakai untuk kebersamaan kita Iya. semua, untuk membangun bangsa dan negara ini gitu. Jadi Gema Inti kemudian menganggap bahwa ini merupakan suatu hal yang sangat substantif dan betul. sangat perlu, Betul. sangat urgent gitu untuk kita laksanakan. Karena Seperti itu. boleh dikatakan seperti yang dikatakan oleh Pak Irfan juga, mahasiswa itu kan atau juga pemuda-pemuda itu Iya. sudah mulai beralih nih untuk berwirausaha, baik itu melalui
online shop. Iya. Dan juga betul. mungkin ada offline store-nya juga. Iya. Nah, kalau misalnya seperti online store begitu, online shop begitu, perlu juga untuk dilaporkan dalam hal ini. Saya pikir perlu ya, tetap ya, Mas Rijal ya, kayak Tetap online perlu. shop tetap. Artinya seperti ini, Mbak. Ini terima kasih sekali ke Mbak Inti nih, kepercayaannya. Artinya, saya mungkin menarik dulu, Mbak ya, Oke, dari silakan. pernyataannya Pak Ya. Ervan. Itu saya sangat senang sekali, Pak. Artinya begini, dari semua karakter warga negara nih, Betul. ketika berhubungan dengan kantor pajak, pasti begitu tuh. Ada yang was-was, Ketakutan gitu. ada yang ya. ketakutan, ada yang, aduh kenapa sih gini. Nah, kami sebenarnya friendly. Ya. Jadi begini, jangan pusing sendirilah istilahnya. Tanya, datang ke kantor pajak, bertanyalah. Kemudian kita bertanya sampai bertanya apapun terkait pajak, kami pasti menjawab. Oke. Dan sekarang pajak itu juga sudah menjangkau Instagram. Kami semua kantor pajak itu ada alamat Instagramnya, ada live IG-nya. Media sosial lah ya, Pak? Media sosial. Oke. Kemudian kayak hal-hal seperti ini kan kita seperti itu. Dan kita juga sadari kalau pajak itu dia itu menyumbang hampir 70%, 69, berapa persen itu, atau kita bulatkan 70% dari sumber pendapatan negara. Jadi pajak itu ditargetkan di tahun 2023 ini, itu harus mampu mencari penerimaan di 1.718 triliun dari 2.463 triliun. Jadi sangat besar proporsi pajak. Ada 70% lah pembulatannya dari sumber penerimaan negara. Yang tadi dikatakan Pak Ervan. Artinya itu juga yang menjadi beasiswa untuk anak-anak sekolah, perbaikan pembangunan, jembatan, jalanan, seperti itu Pak Ervan. Walaupun mungkin ya dalam realitanya kita melihat seperti itu, cuma kan itu semakin membaik kalau kita bandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Betul. Seperti Pak Ervan. Dan kemudian tadi terkait bagaimana kalau usahanya, misalkan usaha yang di live IG, Iya, atau betul Pak. gitu. Kan lagi marak-maraknya Iya, ya. betul sekali. Ya seperti tadi Mbak saya bilang, jadi semangatnya kenapa pemerintah ini terus berbenah nih, termasuk juga NIK jadi NPWP, itu kan sebenarnya karena teknologi semakin berkembang. Termasuk orang dulu jualannya harus datang ke pasar, sekarang orang di rumah juga bisa jualan. Kita jualan di sini nih, Tribuners bikin kayak semacam agenda-agenda UMKM, kan sudah termasuk jualan tuh. Tinggal hubungi nomor terdekat. Nah, bagaimana sih? Nah, kalau kita merunut nih Undang-Undang Pajak Penghasilan, jadi semua penambahan ekonomis yang untuk konsumsi atau menambah kekayaan itu adalah objek pajak. Nah, bagi kita nih objek pajak, bagi kita warga negara, nah apakah kita sudah berusia di atas 18 tahun? Tidak. Kalau sudah berusia, berarti kita sudah kena wajib pajak. Apakah kita orang luar negeri, dia punya nggak niat untuk tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari? Kalau sudah ada niat atau mungkin tinggal nih, nah itu berarti dia sudah jadi subjek pajak dalam negeri. Ya, jadi harus ketemu nih Pak Ervan. Tadi bertanya nih, anak lahir kan sekarang sudah ada NIK-nya nih. Udah ada NIK. Apakah sudah ber-NPWP nggak itu? Nah, seperti ini. Jadi penjelasan saya, NIK itu diaktifasi untuk jadi NPWP. Nah, batasnya nanti, dia mulai nanti per 1 Januari 2024. Adapun masa transisi sekarang itu bagi kita yang belum valid, kita memvalidkan atau mempadankan dengan NIK. Jadi kita padankan, kalaupun nanti misalkan ternyata di proses pemadanan itu berancur lancar, alhamdulillah selesai nih. Tapi kemudian misalkan nanti ternyata ada perbedaan nama nih, misalkan nama saya M. Rijal, misalkan nih. Nah ternyata Dukcapil catatnya Muhrijal. Nah biasanya masalah-masalah seperti itu bisa datang langsung ke kantor pajak, perubahan data menyesuaikan data Dukcapil. Nah kembali lagi tadi, kalau misalkan saya punya penghasilan, saya juga sudah dewasa, sudah berpenghasilan, berarti kan saya sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Subjektifnya saya WNI, saya tinggal di sini, saya berkeluarga Indonesia, dan kemudian objektifnya saya punya penghasilan. Nah tergantung nih penghasilan ini saya hitungnya bagaimana. Kenanya apa nih? Kan sudah ada aturan juga terkait pajak UMKM, 500 juta ke atas baru dikena pajak. Kalau saya sebagai karyawan nikah 4,5 ya? Ya betul, saya masih bujang. Hitungin gampangnya bujang nih misalkan. Belum ada tanggungan. Belum ada tanggungan, berarti 4.500.000 per bulan, seperti itu. Seperti itu Mbak Vio. Tapi Pak, mungkin penjelasannya sudah sangat lengkap ini. Mungkin masih ada beberapa sih yang belum tersampaikan. Tapi untuk mengaktifasi hal ini, tentu Tribuners masih perlu pemaparan lebih lanjut, Pak. Mungkin bagi yang tidak sempat ikut sosialisasi nantinya, seperti apa, Pak? Mungkin ada cara-cara mudah, diakses di laman apa, kemudian caranya, step by step-nya seperti apa? Boleh dijelaskan, Pak? Oke, siap. Yang pertama itu Mbak Vina, terima kasih. Yang pertama itu otomatis kita harus, kalau kita mau memadankan secara mandiri, otomatis kan kita harus masuk ke laman
pajak.go.id. Nanti di ujung kanan atas itu ada login. Oke. Nah, kita Masukkan klik akun. login. Betul sekali. Atau DJP online, misalkan nih pusing nih, langsung aja tulis pajak, lapor pajak begitu, atau mungkin DJP online gitu. Nah, nanti diarahkan ke situs itu juga login. Kemudian nanti ada di profil. Kalau sudah berhasil login, itu ada profil. Nah, profil nanti itu pengisian data. Oke. Nanti kita update NIK kita. Nah, adapun kalau misalkan mau update lagi, ya update data keluarga, klasifikasi lapangan usaha, dan alamat. Seperti itu, Mbak. Kalau lancar-lancar saja, ternyata data kita, nama kita sama dengan data yang ada di Dukcapil, ya sudah selesai. NIK valid selesai. Artinya kita diberikan, kita tetap nomor NIK kita yang 15 digit itu, tetap berlaku sampai 31 Desember 2023 dan NIK kita itu sudah diaktifasi menjadi NPWP. Seperti itu, Mbak Fiona. Kalau misalkan nih ternyata Pak, saya sudah coba nih, cuma kok nggak valid Pak, kok kenapa begini Pak? Itu berarti harus ada penanganan lebih lanjut. Penanganannya bisa mungkin nanti datang ke KPP, bawa KTP sama kartu keluarganya. Nah, itu nanti dijadikan dasar untuk perubahan data. Seperti itu, Mbak Fiona. Jadi sudah sangat lengkap ya Pak, sudah pemaparan dari langkah-langkah yang boleh dikatakan cara untuk memvalidasi secara mandiri. Betul. Sudah disebutkan. Kemudian jika ada permasalahan boleh langsung ke KPP. Ya, Pratama artinya Makassar. jangan ragu lah. Artinya begini, pajak itu sebenarnya humanis. Artinya sebelum kita menghindari hal-hal yang tidak kita senangi. Orang pajak juga senangi kalau misalkan orang datang nanya, ya masa kita nggak layani? Pasti kita layani. Orang bertanya apa pasti kita harus jawab. Karena itu juga menjadi tupoksi kami, Pak. Nah, mungkin Pak Irfan mungkin sudah pernah punya pengalaman di kantor pajak, gimana orang-orangnya kan, Pak? Iya, boleh diceritakan dulu di sini. Ya, itu gimana, Pak? Artinya biar ini meyakinkan wajib pajak gitu, tribunal gitu di sana. Memang kalau saya ke kantor pajak ya, walaupun nggak sering-sering amat kan, selalu Ngapain pajak online. sering-sering ya? Iya, untungnya nggak sering ya, gitu. Oke. Dan saya pikir sangat nyaman ya. Pertama nyaman, mulai dari kita masuk dan sebagainya, dan fasilitasnya itu lengkap. Kalau kantor-kantor yang lain, misalnya kita mau fotokopi kan harus keluar lagi, nyari kemana, mau print apa, enggak. Di situ kan ada semua di kantor pajak. Lengkap pokoknya. Lengkap, mau fotokopi silahkan. Materi gimana Pak? Materi nggak ada ya. Oh, jadi kalau materi itu jadi PR ya Pak, harus bawa sendiri. Tapi kayaknya kan ngurus pajak nggak pakai materi ya. Nanti kalau yang beberapa hal tertentu. beberapa hal tertentu gitu. Tapi yang paling dasar kayak fotokopi, print biasanya dan sebagainya. Saya pikir sangat praktis. Petugasnya juga semua kita tanya, ditunjukkan ramah, dijelaskan dengan baik. Jadi saya pikir memang membayar pajak itu bukti peduli pada sesama, gitu ya kan. Membayar pajak menjadi bukti kita peduli pada sesama, dan kita jangan jadi takut gitu. Jangan kemudian was-was, jangan kemudian berpikir bahwa, weh kalau bayar pajak itu gimana nanti harus bayar sekian persen. Padahal kan ada hitungannya ya. Betul sekali. Ada hitungannya. Itu seperti yang tadi dikatakan Mas Rijal, kalau UMKM di bawah 500 juta ya tetap dilapor, tapi kan tidak kena potongannya. Jadi memang yang penting kita menunjukkan niat kita, ketaatan kita di melaksanakan undang-undang itu adalah dengan memiliki NPWP. Itu at least dulu itulah. Kita mau anak muda ini paling tidak dia sadar bahwa dia menjadi wajib pajak yang telah dikatakan tadi, baik secara subjektif dan objektif. Ya, kemudian ya paling tidak ada pelaporan dan sebagainya. Dan saya pikir ini menjadi, kita mengatakan bahwa kita taat hukum, taat asas ketika kita punya NPWP gitu. Kita melapor pajak gitu. Jadi bukan, saya tidak mengatakan bayar pajak. Paling tidak lapor dulu ya. Kalau memang dia tidak, dia memenuhi bahwa hanya melaporkan ya, laporannya nanti nihil dan sebagainya kan. Paling tidak dia menunjukkan bahwa niatnya taat hukum, taat pajak gitu. Jangan sampai dia ngomong di orang, ayo kita taat, tahu pajaknya sendiri gimana ya kan. Jadi kita mau mendorong anak-anak muda sekarang lebih peka terhadap sesama, lebih peka terhadap lingkungan sosial. Salah satunya kalau yang paling mudah ya itu, apalagi sekarang akses begitu mudah, tadi sudah dijelaskan, mau datang langsung bisa, mau lewat media sosial bisa gitu. Mau pembayarannya pun begitu ya nanti ya, bisa lewat mobile banking saya pikir, mau online shop ya, kayak apa namanya, e-commerce, e-commerce bisa pokoknya semua. Jadi saya pikir tidak ada lagi yang alasan kemudian orang harus ke sana untuk membayar dan sebagainya. Main kotak-katik handphone ini kan bisa gitu. Semua udah ada satu semua ada, sudah gitu. Nanti sisa muncul nomor virtual account billingnya, ya sisa dimasukin dan sebagainya. Jadi saya pikir tidak ada lagi alasan kemudian kalau kita mau malas dan sebagainya. Apalagi teman-teman penyuluh itu
standby selalu anytime, mau tanya apapun bisa. Ya. Asal jangan ditanya kapan jodoh saya datang. Nah itu kalau pertanyaan topik sudah ya, Pak. privasi begitu kan udah kita juga pusing nih kita ini. Iya, Penyuluh pun pasti bingung. Karena penyuluhnya juga belum tahu. Mungkin kali ya. Iya. Tapi Pak, Tapi kalau sekitar perpajakan pasti bisa Iya, oke. Iya pasti selesai itu semua. kewajiban kami untuk Iya. memberikan jawaban. oke, luar biasa sekali ya Pak testimoni dari Pak Ervan ini Iya. untuk meyakinkan Tribuners pada kesempatan kali ini. Nah Pak Ervan, mungkin untuk lebih detailnya dalam kegiatan nanti pada tanggal 1 Maret ini akan ada berapa kuota yang tersedia dan boleh dari kalangan mana saja atau memang terbatas Pak? Baik, jadi untuk kuota kita sampai 150 orang ya. Di Ballroom Makassar Golden Hotel itu tadi. Ballroom Makassar Golden Hotel tanggal 1 Maret itu kuotanya 150 orang gitu, 150 orang. Pun kalaupun lebih dari 150 orang, saya pikir kita punya kapasitas ruangan Ya, masih sangat betul. memungkinkan gitu. Masih sangat bisa, dan juga nanti teknisnya di area hotel pun akan ada teman-teman penyuluh Betul. yang standby. Itu bisa, kita kemarin ngobrol di rapat bisa sampai 20 orang teman-teman penyuluh yang membantu masyarakat untuk mau asistensi gitu. Dan tidak terbatas hanya untuk Makassar Utara ya. Ya, betul. Jadi seluruh wajib pajak wajib pajak di Makassar. seluruh kota Makassar, bahkan Tribuners yang dari luar kota kebetulan ada di Makassar, pas hari Rabu mau datang bisa kita layani ya. sekali, Pak. Bisa dilayani untuk pemadanan NIK bisa, untuk mau tanya-tanya apapun bisa, mau buat laporan SPT tahunannya juga langsung dilayani di situ. Iya. Ya, jadi kita standby, teman-teman dari KPP Makassar Utara standby, teman-teman Gema Inti dan pengurus-pengurus senior dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa pun siap untuk melayani teman-teman. Ini dalam rangka untuk mendukung Betul sekali. teman-teman di kantor pajak. gitu. Oke. Jadi Pak Rizal sendiri sudah siap juga Pak, nanti banyak pertanyaan mungkin dari masyarakat. Jadi begini Mbak, sebenarnya kalau kami dari penyuluh, dari petugas-petugas pajak, itu kan ya karena peraturan itu juga mobile, bergerak terus, Oke, ya. dunia usaha juga bergerak terus. Nah pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh justru menambah kapasitas kami, seperti itu. Oke. Jadi kami juga senang itu ketika dapat pertanyaan. Nah orang yang datang, nah, tapi itu dulu tuh, orang yang datang harus orang yang berani. Artinya jangan mengikuti rasa takutnya lah, karena kebanyakan orang takut jadi malah misinformasi seperti itu. Justru orang pajak gimana sih? Ini kok kita disuruh bayar pajak sih gini-gini, usaha kok ini disuruh bayar pajak. Ini kita berarti semua orang yang sudah punya KTP bayar pajak dong. Nah itu kan Iya. misinformasi semua. Betul. Kenapa? Karena ada gap antara informasi pajak dengan orang itu tersendiri, baik itu mungkin dari kami atau mungkin dari orang itu sendiri. Ketika rasa takut atau mungkin rasa was-was diikuti ya seperti itu Mbak. Artinya tetap datang, belajar gitu, kita sama-sama belajar seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rizal. Oh sama ini Mbak, sama saya titip pesan juga. silakan, Masih ada Pak. pesan tadi Pak Irfan, ini terkait nanti kalau misalkan mau datang supaya sekalian nih, supaya kita bisa langsung layani sekalian. Kita kan kalau valid datanya langsung valid aman nih. Tapi untuk memitigasi untuk beberapa warga atau mungkin tribuners yang datang nanti ketika datanya tidak valid, maka persiapkan fotokopi KTP sama foto keluarganya. Iya, kan ini bukan kantor pajak ya Pak. Iya. Dan masih Jadi fotokopi. Iya, jadi gitu. Jadi persiapkan itu, nanti siapa tahu nanti di situ juga bisa kami bantu untuk perubahan data secara langsung. Just in case lah ya Pak, Ya, bawa betul. fotokopi KTP, kemudian Sama apa lagi Pak? kakaknya. Sama fotokopi kartu keluarga. betul sekali. Oke Pak, sebagai closing statement nih Pak, mungkin harapan atau mungkin ajakan yang mau disampaikan oleh Pak Rizal sendiri mewakili dari KPP Makassar Utara untuk mengajak Tribuners sekalian untuk ikut serta mungkin acara dalam hal ini, silakan. Oke, dari kami kantor pajak Makassar Utara, kami mengajak kepada Tribuners sekalian, ayo mari kita padankan nik kita menjadi NPWP. Mumpung masih ada waktunya nih, karena kan batas berakhirnya tanggal 31 Desember 2023. Nah, selepas itu untuk administrasi perpajakan maupun administrasi yang membutuhkan NPWP, kalau saudara-saudara sekalian, kalau Tribuners sekalian sudah menyelesaikan pemadanan ini, semuanya aman. Oke. Tapi kalau kemudian nanti ke depannya, misalkan Tribuners masih ragu dan sampai 31 Desember tidak melakukan pemadanan, nanti akan terkendala tuh. Entah itu mungkin di proses perbankan, atau mungkin di proses imigrasi, atau mungkin pihak-pihak lain yang membutuhkan NPWP. Seperti itu. Jadi mari datang, kita ramaikan acaranya Gema Inti di Makassar Golden Hotel ya Pak ya. Tanggal 1 Maret 2023.
Nah, sekalian juga bawa tuh yang tadi saya bilang seperti itu. Fotokopi Mbak. KK dan KTP. KTP itu tuh memitigasi aja. Iya, Kalau semuanya aman berlancar-lancar, ya sudah. Alhamdulillah. Iya, Ya, seperti oke. itu. Nah, tidak lengkap rasanya. Terima kasih Pak Rizal. Tidak lengkap rasanya jika Sama-sama, Mbak. tidak diberikan juga kesempatan Pak Irfan untuk memberikan closing statement, Silakan, Pak mengajak Irfan. pada para generasi muda untuk ikut serta dalam kegiatan nantinya, Pak. Silakan. Baik, jadi saya masih ingat peribahasa yang mengatakan orang bijak taat pajak. Oke. Gitu. Ya kan? Dan Lanjut, tadi Pak. saya katakan bahwa membayar pajak adalah bukti peduli kita pada sesama. Jadi ayo para generasi muda jangan kemudian kita terstigma atau berprasangka negatif ketika kita mendengar kata-kata pajak dan sebagainya, tapi yuk kita sama-sama sadar pajak itu. Mari kita mulai dari sekarang membiasakan diri kalau memang sudah menjadi wajib pajak dan memang harus bayar pajak, ya jangan menghindar gitu. Ini tidak boleh dihindari karena memang ini menjadi suatu keharusan, kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Begitulah. Oke. Sip. Cukup, Pak? Jangan lupa datang nanti. Oke, makanya perlu ditekankan cukup, Pak. Jangan lupa datang. Karena orang takutnya, weh, acara pajak jangan datang deh. Iya, Iya, jadi Tapi malah misinformasi. Rasa gaya misinformasi. Dan di sini kita belajar bersama, betul Yes, ya, Pak? ya. Oke. Apapun pertanyaannya nanti kan bisa teman-teman Betul dari KPP sekali. Makassar Utara bantu. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Irfan dan juga Pak Makasih. Rizal. Di Sama-sama, sela-sela Mbak kesibukannya Vio. sudah mau bergabung bersama Tribun Timur Terima untuk kasih, membagikan Tribun Timur. informasi ini. Sehat dan sukses selalu, Pak. Salam. Iya, Oke. sama-sama. Terima kasih saya sampaikan juga kepada Tribuners yang hingga saat ini masih menyaksikan program kita. Jangan lupa untuk menyaksikan program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Furniture Retno, mewakili kedua narasumber kita dan tim, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, terima kasih.